Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang kembali di channel Resvi MC. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, mungkin kalian penasaran kok kenapa tiba-tiba aku pakai logat medok gitu ya. Sebenarnya gampang supaya aku bisa ngobrolnya lebih santai, lebih nyaman, dan tentunya nggak kaku gitu loh. Mungkin kalian udah ngeliat videoku beberapa video yang lalu ya. Itu kalau aku review atau aku share mod itu kan pasti kedengarannya kaku gitu. Nah, aku pengen ubah menjadi bahasa aku yang sehari-hari, logatku sehari-hari. Ya seperti inilah logatku sehari-hari di Jawa Rek. Wes, gak usah banyak editing. Di video kali ini aku bakal mereview sebuah mod map baru yang baru saja rilis sekitar beberapa hari yang lalu. Belum ada seminggu intinya, yaitu map Suja Map, yaitu kepanjangannya Sumatera Jawa Map, yang mana nanti full rilisnya ini akan dibagi menjadi dua batch Rek. Batch pertama ini dengan harga 135.000 dan trayeknya itu nanti atau rutenya itu dari Bakauheni sampai Palembang via tol Trans Sumatera dan lintas tengah Sumatera. Jadi ada jalur tol dan jalur arteri. Nah, ini lumayan enak ini. Bisa ada dua pilihan jalur bawah sama jalur atas gitu. Nah, nanti untuk batch kedua itu harganya nanti sekitar 120.000 dengan syarat kalian harus udah punya batch yang pertama. Jadi kalau kalian pengen beli batch 1 atau batch 2 nanti kalau sudah rilis, itu kalian harus punya batch satunya dulu. Jadi tinggal dihitung 135.000 ditambah 120.000 itu berapa, seperti itu. Di batch 2 ini kalau aku baca dari informasinya itu dari rute Palembang sampai Sumatera Barat via tengah dan timur. Apa nih? Susah. Untuk rute Palembang Sumatera Barat via tengah dan timur Sumatera, serta penambahan pelabuhan Merak. Berarti nanti Jawanya itu nanti dimulai dari Merak. Aku nggak tahu apakah nanti finalnya di Jawa itu cuman Merak atau nanti bisa lebih jauh lagi. Aku nggak tahu gitu loh. Nah, yang menarik dari map ini sudah include sama mod grafis tambahan. Jadi buat teman-teman yang nggak punya mod grafis tambahan, tenang saja, di map ini sudah include mod grafisnya Rek. Nah, untuk mod grafisnya ini base-nya dari file environment yang diedit supaya nuansanya seperti cuaca-cuaca di Indonesia gitu Rek. Dan yang menarik satu lagi, ini katanya mapnya overall ringan gitu. Jadi bisa dibilang ini map termasuk map ringan gitu. Dengan detailing yang oke, diklaim ini cukup ringan. Kalau di sini aku baca untuk spek standarnya yang dipakai yang dianggap ringan itu, untuk prosesornya menggunakan apa ini? Intel Core i5 generasi ke-7. Terus untuk GPU-nya menggunakan AMD Radeon RX 570. Itu ya cukup standar lah ya buat buat spek standar buat main ETS gitu loh. Dan ini di sini juga RAM-nya minimal juga 8 GB, berarti kalau kalian RAM-nya di atas 8 GB masih bisa aja gitu Rek. Nah, kita di sini bakal langsung coba apakah bener seringan itu mapnya. Di sini aku pakai spek laptop yang lebih rendah lagi dari dari spek minimum yang digunakan. Aku di sini pakai laptop Axio Hype 5 X5 dengan AMD Ryzen 5500U menggunakan GPU Radeon Vega 8 lah kalau nggak salah itu. Ini VRAM-nya masih 512 MB, jadi di bawah banget. Tapi biasanya kalau aku buat ngetes mood itu apakah mood itu berat atau enggak, biasanya pakai laptop ini seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke gamenya, di sini bakal tak tunjukin dulu settingan grafis yang aku gunakan di laptop ini gitu. Di sini untuk resolusi aku pakai yang 900p ya, nggak sampai 1080 karena bakal berat nanti ujung-ujungnya kalau resolusinya tinggi. Di sini mungkin aku nyalain ini vertical synchronization, karena kalau nggak dinyalain ini bakal burik hasil recordnya, aku nggak tahu kenapa. Di sini untuk FPS limitnya kita mentokin. Oh ya, satu lagi informasi, di sini aku pakai ETS 2 versi 1.53, tentunya ori Steam Rek. Di sini scaling 125%, terus anti aliasingnya ini pakai SMAA plus TAA tuningnya adaptive quality. Pokoknya kalian bisa lihat ini semi medium lah, ini jangan jelas ini medium gitu loh.
bisa dilihat yang high cuman tekstur, sisanya medium semua. Mungkin di sini grass aku coba tinggiin ya, di highin. Grass ini fungsinya itu buat rumput-rumput, kita akan ngecek apakah map ini nggak ada bug sama sekali atau gimana, karena biasanya setiap map itu ada bug di jalurnya. Biasanya ada yang rumputnya itu masuk ke jalan atau rumputnya itu masuk ke SPBU. Nah kayak gitu, aku penasaran apakah map ini seperti itu gitu loh. Dan di sini untuk apa ya, setelah lain kayak normal maps aku matiin. Terus apalagi di sini pokoknya yang bikin berat gitu kayak Far Shadow tak matiin, Interior Shadow juga tak matiin, SSAO juga aku matikan. Kita langsung apply. Nah kita akan coba langsung masuk ke dalam gamenya rek. Oke, ini aku ada di dalam kapal ya. Ini di daerah Bakauheni. Jadi ini apa namanya, titik start awal dari map Suja map ini. Dan untuk saat ini trayeknya hanya dari Bakauheni sampai Kalianda. Nanti akan lanjut sampai daerah Palembang gitu loh. Di sini ada 2 jalur ya, ada jalur tol dan jalur yang ini yang Kotandan ini jalur bawah. Kita akan lewat jalur bawah karena kita pengen ngetes map ini berat atau enggak kayak gitu. Langsung aja kita coba buat nyalakan mesinnya. Us, mantap. Di sini aku pakai mod EP6 buatannya Mas Muhammad Husni. Untuk saat ini masih ada 1 varian Hino RM aja, tapi sudah mendapatkan versi single class dan double class. Untuk mod roda di sini aku pakai modku sendiri yaitu PNB Wheelpack versi 1. Dan untuk trafiknya di sini aku pakai trafik gado-gado buatannya Mas Reza Fahlevi. Itu juga sel ya. Jadi yang aku pakai mod sel di sini cuma 2 yaitu EP6 dan trafik gado-gado. Nah gitu. Nah kita coba langsung buat jalan aja rek. Sebagus apa sih map ini, seringan apa? Oh kita coba jalan. Nah, wah, agak stuttering dikit, tapi ini masih terbilang apa? Masih terbilang ringan karena biasanya aku kalau main itu di map-map yang berat itu bisa lebih ngeframe dari ini. Ini standar lah. Aku buat ngetes mod itu segini standar banget lah. Apalagi kan mod EP6 ini terkenal ringan ya. Terkenal ringan karena pokoknya jos banget lah buatannya Mas Husni, udah pasti ringan-ringan. Di sini agak stuttering wajar karena kalian bisa lihat di sini banyak banget model ya. Di sini aku bakal pakai kamera 2 aja atau kamera eksterior buat ngeliat sekeliling supaya nggak terlalu berat gitu. Nah di sini di samping kiri ini ada kapal lagi. Di sini ada 3 kapal ya kalau aku lihat-lihat ya. Aku baru jelajahin sedikit tok, belum sampai full. Di sini kalian bisa melihat kualitas grafisnya juga lumayan oke. Jadi nggak usah pakai grafis tambahan, kalian cukup pakai grafis yang dikasih dari map ini. Dan yang aku suka dari map ini adalah kalian bisa lihat, sebentar tak berhenti dulu, kalian bisa ngeliat dari vegetasinya. Nah ini vegetasinya 2 dimensi, ini yang bikin ringan dari map ini gitu, karena nggak 3D kayak yang bawaan SCS itu. Ini beberapa jalur-jalur ini pakainya 2 dimensi. Ini cocok banget buat spek kentang rek, cocok banget intinya, karena ini menggunakan metode foto realistik kalau nggak salah kayak gitu. Nah kalian bisa lihat ini pohonnya bagus, kalau menurutku bagus, jadi kesannya itu kayak real. Kalau buat screenshot itu bagus. Mungkin kalau buat main kayak gini agak kurang, tapi kalau buat screenshot itu ini pokoknya bagus banget gitu. Dan ini masih daerah pelabuhan, kita akan keluar dari pelabuhan. Kalian bisa lihat kanan kiri. Oh ya, ini juga ada tambahan di map ini. Kalian wajib punya mod yang tarikannya kenceng rek, atau yang kecepatannya tuh gacor lah. Karena di map ini itu settingan trafiknya itu dibikin ngebut semua. Jadi nanti kalau kalian pakai mod yang tarikannya pelan, itu nanti kemungkinan bakal kalah rek sama trafik yang ada di sini. Nah kalian bisa ngeliat kanan kiri ini sawahnya juga bagus banget ya. Ini persawahannya masih bagus banget. Nah itu kalau kita belok kiri kita akan masuk ke jalan tol, tapi kita akan lurus saja lewat jalur bawah. Di pinggir-pinggir ini, nah ini nih yang aku bilang nih, bug-bug seperti ini nih yang mungkin buat catatan untuk Mas Septian ya. Kalian bisa lihat ini ada beberapa model yang tembus, beberapa grassnya ini tembus rek. Jadi grassnya ini dia tembus sampai ke jalan. Ini yang masih sering ada bug di di pokoknya di beberapa map ini sering banget bug-bug kayak gini tuh, sampai masuk ke jalan gini kayak vegetasinya. Kalian bisa lihat tuh
ada yang ngambang juga, no, sampai terbang, no, ngambang. Nah gini tuh, ini untuk apa ya, untuk klaimnya sih ini cukup oke, cukup ringan ya, karena emang biasanya aku juga kalau main di laptop ya nggak selancar biasanya, kayak gini rada patah-patah gitu. Nah ini juga nih, wah ini kan bener kan, ini masih banyak bug nih. Bugnya itu adalah vegetasi yang masuk ke jalur utama. Ini cukup ganggu ya, kalau cuman sedikit tuh nggak masalah, tapi ini sampai lumayan banyak loh ini. Ini lumayan banyak tuh kayak gini, tuh sampai di jalan, di pinggir. Banyak kan. Tapi untuk suasananya ini oke ya, karena aku bilang tadi pakai ini vegetasinya pakai apa namanya, metode fotorealistik, jadi ini kelihatan banget detailnya gitu. Di sini ada warung-warung pinggir jalan ini yang menambah suasana Indonesia banget gitu. Terus ada truk-truk ini, beberapa model yang ada di pinggir jalan itu menggunakan modelnya dari Mas Rindra, jadi pakai traffic yang gratis gitu keren. Dan Mas Septian juga udah dapat izin buat pakai modelnya di mapnya dan diizinkan, dan kalian bisa lihat ini, wah kerasa banget Indonesianya. Aduh tapi sayang banget ini masih ada bug vegetasi ngambang, aduh nabrak vegetasi ngambang dan masih tembus-tembus ke jalan gitu, masih cukup ganggu. Mungkin ini catatan buat Mas Septian, ini masih banyak bug yang paling penting ini loh, apa namanya, vegetasi yang muncul di tengah-tengah dan terbang-terbangan gitu loh, ngambang lah intinya, ngambang. Kalau bahasa normalnya ngambang, aku nggak tahu ngambang itu bahasa Indonesianya apa, nggak tahu. Yang sering ku denger ya ngambang gitu loh. Di sini apalagi ya yang bisa ku review ya, suasananya menurutku ini udah Sumatera banget ya, terlepas dari bug yang ada. Di sini aku pakai kamera dalam aja karena nggak kelihatan depannya rek, jadi kayak ganggu banget gitu loh. Nah ini kalian bisa ngeliat kanan kiri ini tuh bagus banget tuh perumahannya. Wah ini kalau bagiku sendiri ya, yang bukan orang Sumatera dan belum pernah ini tuh udah kerasa kayak Sumatera. Di sini ada rumah makan, kita coba cek dulu lah, penasaran aku. Meskipun di sini cuman model doang ya. Ini rumah makan atau apa? Sepertinya rumah makan ya. Oh ya, rumah makan ini. Bu, rumah makan. Oh ya, rumah makan. Ini rumah makan. Dan di sini ada PO Tranek. Dia nanjak nggak kuat bagaimana? Kita coba nanjak lagi. Nah, kita lanjut perjalanan. Untuk ngawur sidik nyetirnya nggak ngaruh ya. Nah, di sini mungkin itu doang sih catatannya buat Mas Septian Edison. Masih banyak vegetasi yang apa? Yang ngambang, jadi mengurangi estetika dalam permainan gitu. Dan ini nggak sedikit, banyak. No, ini bahkan di daerah-daerah yang samping kanan kiri itu kayak bukit gitu, ini masih ngambang tuh. Di interior ini kelihatan banget, jadi kayak kurangnya di sini. Mungkin buat Mas Septian kedepannya bisa diupdate, bisa di fix lah bagian sini. Tapi overall ini udah bagus ya, suasananya udah dapet banget. Dan dilihat kanan kiri ini udah oke. Untuk pengguna laptop kentang sepertiku ini udah cukup lebih dari cukup, udah bisa main ITS pakai map ini cukup lancar gitu loh. Dan ini juga nambah koleksi map lagi ya, karena aku nggak punya koleksi map sel lain selain NJTJ, terus ada map Siliwangi. Wis aku udah bosen pakai map itu, aku pengen ganti map baru, dan kebetulan map ini rilis, langsung aja ku review, ku sikat langsung. Nah bisa lihat ini ya, kanan kirinya bagus banget, meskipun dominasinya hutan, tapi ini kerasa banget kalau kita lagi di Sumatera. Ini jujur, ini mungkin bakal jadi langganan ya, bukan langganan tepatnya, aku pengen pakai map ini terus gitu loh, sampai bosan nanti kapan. Tapi ini mungkin nunggu di fix dulu karena masih banyak bug ini. Tapi nggak masalah sih, selama aku bisa mendapatkan map yang sebagus ini juga nggak bisa nolak gitu. Dan aku juga dipercaya Mas Septian juga buat nge-review mapnya, jadi yo harus bisa mereview secara rata gitu loh, nggak harus bilang bagus ya. Kalau bagus ya bilang bagus, ya jelek ya dikasih alasan kenapa kok disebut jelek gitu. Tapi ini jujur ini udah jos banget. Kalian bisa lihat tuh di bawah itu ada perumahan juga, ini kan kerasa banget Indonesianya gitu.
apalagi di Sumatera gitu. Kalau aku lihat review-review bis-bis Sumatera ngelewatin jalan gini kan juga, wah ini kerasa Sumateranya gitu. Samping kiri ada SPBU, terus di mana lagi nih ya, ini nih yang aku seneng nih, pohonnya ini jadi kelihatan kayak real gitu loh Rek. Tapi kalau dibuat jarak deket agak kurang memang, karena ini pohon 2 dimensi, ya wajar. Ini mungkin kalau aku pakai rata kanan ini kelihatan lebih bagus lagi vegetasinya, karena di sini vegetasi cuman aku bikin medium. Biasanya kalau aku bikin high itu udah gak bakal kuat ini laptop gitu. Intinya begitu Rek. Kanan kirinya ada suasana perumahannya. Ini juga perumahannya nggak template ya, pemukimannya nggak template, jadi kalian bisa ngeliat ini cukup banyak varian-varian perumahannya. Nah ini kalau kalian lihat trafiknya ini juga kenceng ya, dia kira-kira ini 100 km lah, 97 98 lah ya, buletin aja 100 km. Ini kalau kalian kalau mod kalian ini kalau mod kalian ini tarikan bisa itu pelan atau tarikannya pelan, ini kayaknya bakal kalah kalau main di sini. Karena ini map bener-bener lihat tuh trafiknya aja, kita beneran kerasa kayak lagi balapan. aduh padahal ini aku nggak pakai traffic IRT gitu. Nah mungkin buat teman-teman juga, kalau yang nggak kenal Mas Septian Erison, kalian mungkin belum pernah beli traffic IRT ya. Itu adalah add-on tambahan yang biasanya ada di setiap traffic berbayar. Itu menambah identitas dari intensitas, jadi di jalan itu model-model itu jadi bakal lebih banyak IRT itu. Nah kalian juga bisa coba beli itu, nanti juga mendapatkan add-on traffic yang ngebut-ngebut gini gitu. Kalau misalnya kalian bosan atau muak ngelihat traffic ETS itu kok pelan-pelan, nah kalian bisa beli traffic itu ya. Di gado-gado juga ada add-onsnya IRT ya, untuk harganya aku lupa berapa harganya ya. Jadi ya segitulah, aku cuman punyanya ini. Aduh ini sayang banget ya ngebug kayak gini nih. Bagus loh ini sebenarnya suasananya, bagus banget malahan ini. Kau lihat ini juga skyboxnya juga oke. Nah ini kerasa banget Indonesianya ini. Wah jujur di samping kanan ini, wah ini nih ciri khasnya Indonesia banget. Ada pengeruan gitu loh. Nggak tahu itu pengeruan apa. Astagfirullah, nabrak lagi rek. Aduh pemula banget cantik itu ya. Ini bis baru, bis mahal kok malah di rusakin, ini parah banget lah. Nah ini jadi tujuanku bikin crashnya high itu kayak gini, pengen ngecek apakah ada bug di crash. Tapi mungkin kalau tak bikin low misalnya, coba tak bikin low, harusnya aman sih, harusnya loh. Kita nggak tahu itu masuknya crash atau bukan. Coba untuk crash ini tak bikin low aja, jangan disable. Kalau disable nanti malah hilang, jadi kayak botak gitu, aku kurang seneng. Kita cek suasananya. Oh masih sama ya. Coba kalau kita disable, kita matikan untuk bagian crashnya. Kalau misalnya di settingan crash ini nggak ngaruh, berarti yang keluar dari map itu nggak termasuk dari crash lah ya. Jadi dia tuh kayak model sendiri gitu loh. Oh iya, berarti ini bukan bagian dari crash, dia lebih lah, bukan dari crash pokoknya. Dia ini masuk vegetasi lah ini. Apa sih namanya? Yes pokoknya masuk ke model-model pohon gitu. Jadi bukan crash yang biasa ada di kiri-kiri atau kanan jalan, bukan lah, intinya beda lah. Udah aku matiin, biasanya kok matiin samping-samping gini bakal kotak gitu, tapi ternyata enggak. Tapi coba kita cek dulu buat daerah-daerah yang masih ngambang. Oh sepertinya ini building ya, kalau misalnya ini masih tembus ya, kemungkinan ini masuknya building gitu. Wah ya bener, ini kayaknya ini masuk building, cuman aku juga nggak tahu ya building atau bukan. Tapi ini masih ngambang ya, ini apakah jadi satu sama pohon pisang di samping ini ya? Pohon pisang kan? Oh ya pohon pisang, mungkin entah jadi satu atau itu model dimasukin building ya. Karena dulu pas masih zamannya UKTS aku juga main di map, dan biasanya untuk vegetasi tak masukin ke building biar lebih gampang gitu. Tapi kayaknya iya sih, bener sih. Ini udah berapa kilo ini ya? Sisa 400 kilo lagi, ini tuh masih banyak banget loh ini yang miss begini. Tapi nggak mungkin juga kan kalau misalnya ini building terus masuknya building, habis itu aduh gimana ngomongnya ya, sampai keluar gini juga nggak mungkin gitu.
Kita lupakan dulu untuk bugnya. Yang jelas ini buat catatannya Mas Septian Harrison, bugnya ini banyak banget vegetasi atau grass ya, aku nyebutnya ya grass aja, rumput-rumput yang ngambang gitu loh. Ada pohon kelapa, pohon kelapa, pohon pisang juga ngambang. No lah tuh, trafiknya mau nyelip tuh. Ini aku rodok brutal karena biasa di sini sih, mending aku main Jindarar aja. Ya itu aja, tapi untuk map ini udah oke banget. Aku senang banget ada map yang jalur bawahnya tuh lebih panjang gitu. Dan ini kalau misalnya aku bandingin sama map lain, ini mungkin setara map apa ya, ada map Ventura sama NNG. Itu kan jaraknya kan kalau kita lihat nggak terlalu jauh ya, tapi kan detailnya luar biasa gacor dan jaraknya itu real scale. Nah map ini juga menurutku kayak gitu, ini udah real scale ditambah ini juga detail gitu loh. Ini udah kerasa banget, menurutku udah kerasa banget Sumateranya. Aku juga seneng banget karena kira ada map sel dari Sumatera gitu loh. Karena biasanya yang free itu aku agak kurang gitu rasanya, jalurnya kayak kependekan atau ada bug yang kurang enak gitu ya. Ini semoga nanti di fix sama Mas Septian dan bisa jadi apa ya, map yang jaraknya jauh. Ini aja udah jauh loh rek, ini jaraknya kalau nggak salah sekitar 700 kiloan lah. Wah di sini ngeframe, agak ngeframe di sini ya. Wah ngeframe, ini kayaknya vegetasinya banyak ini. Nah di sini agak ngeframe. Nah ini dicatat di daerah mana ini? Oh di daerah yang setelah tol maju dikit ini, nggak tahu nih berapa meter. Di sini cukup ngeframe. Ya cukup ngeframe ya, lumayan ngeframe di sini. Dan ini nggak playable banget, kurang ya, kurang enak dimainin. Nah ini udah mulai lancar lagi. Agak burik ya, yang ngapunten ya, karena ini settingan medium, jadi di mata agak kurang gitu. Cuman ini kan buat review, ngetes gitu, ngetes apakah map ini bisa dimainin di spek yang rendah gitu loh. Itu toh yang aku penasaran aja, dan ternyata masih cukup nyaman ya. Ini masih bisa dibilang bisa dimainin di spek rendah sih. Dan mengingat ini bonusnya juga banyak, bahkan kalian bisa lihat ini trafiknya kencang-kencangan, dan model di map ini tuh udah nggak pakai Orion lagi gitu loh. Ini sudah untuk trafik yang ku perhatiin ini model-model trafik ya, bukan bagian dari trafik tapi model trafik, motor-motor atau mobil yang ada di pinggir jalan itu dia udah beneran model bis Indonesia atau kendaraan Indonesia gitu loh. Karena emang sudah aku bilang di awal tadi, untuk model kanan kiri yang ada di pinggir jalan itu pakai modelnya Mas Rindra ya, trafiknya Rindra itu, tapi yang versi gratis bukan yang berbayar. Dan ini kalian bisa ngeliat tuh di kanan kiri ini beda sama trafiknya gado-gado. Aku ingat betul kok dari modelnya yang gado-gado itu. Nah ini daerah mana ini? Kanan kiri ini, kanan ada kayak semacam lahan sawah atau apa ya, aku juga nggak tahu. Ini kalau ultra bagus sih, pakai grafis ultra bagus. Tapi nanti next kita akan coba review pakai PC ku lah ya. Kita nyoba apakah selancar itu. Harusnya sih lancar ya, kalau inget di spek tentang ini bisa dimainin secara playable. Harusnya ini bisa lebih di PC, bisa lebih tinggi lagi. Aduh bugnya ini beneran ganggu banget rek, sampai tengah-tengah gini loh buat jalannya sampai ke tengah-tengah. Aku nggak tahu kalau di versi bawah apakah ada bug kayak gini, tapi kalau aku baca-baca memang ada sebagian bug. Bukan ada sih, di versi bawah harusnya aman gitu loh, karena ditesnya baru sampai di versi 1.51 kalau nggak salah, atau 1.50, aku nggak tahu. Yang jelas di versi atas, versi terbaru ini belum dicoba, tapi ada bug kayak gini. Apakah ini di versi bawahnya juga ada bug, aku juga nggak tahu. Nah ini kalian bisa melihat suasananya kanan kiri. Tapi nanti akan ku sampaikan sih ke Mas Septian. Di sini bugnya kalian bisa lihat sendiri ya. Aku nggak main malam karena udah pasti laptop ini bakal drop FPS-nya parah banget, bakal ngeframe-nya nggak playable, aku yakin banget. Karena kalau malam tuh kan biasanya bias itu yang bikin berat gitu loh. Itu yang bikin aku nggak berani main malam gitu.
Di sini juga udah mulai mendung ya, mungkin mulai hujan juga. Solar tinggal setengah, itu masih setengah ya. Ini harusnya bisa lah sampai ujung map ini, karena kalau kita ngeliat jaraknya udah sekitar 200 kilo lagi. Ini nanti untuk mapnya ini masih bakal aduh, sorry, pemula sorry rek, pemula rek, aduh, nyetirnya nggak bisa, parah banget. Mungkin coba kita lanjutin lagi bicaranya, kita melanjutkan yappingnya. Ini kemungkinan map ini versi 1 masih banyak update ya, cuman mungkin update-nya nggak bisa lama, karena kalau aku lihat ini ya diincar detail rek, bukan jalur, bukan panjangnya jalur, panjang rute bukan, tapi ini lebih ke detailnya. Ini detail bagus banget, jujur aku kerasa ini tuh nggak sepi gitu, rasanya itu beran rame gitu loh. Dan kanan kiri ini harusnya tadi vegetasi ku hiking aja, tapi nggak masalah. Nah ini dia, berat ya, ngejar traffic aja nggak kuat ini, jadi harus pakai apa yang remap ini harusnya. Ini aku pakai yang standar ya, aduh jadi kayak kurang kenceng gitu loh. Pakai entry aja ya, karena nggak biasa kalau pakai kamera 2 itu oleng terus hawanya, pengen oleng terus, jadi kayak kurang enak. Nah ini kan enak nih kalau buat nyelip tuh kayak gini, enak nih tuh, kerasa banget kayak lagi nyetir bus beneran. Tapi ini jujur lagi aku catatan banget, aku kayaknya bakal ngulang ngomongan terus ya. Ini masih banyak banget vegetasi yang ke tengah-tengah ya, jujur itu ganggu banget bagiku ya, beneran nggak nyaman dilihat. Gua harap sini bisa sampai Palembang ini beneran jauh gitu loh, karena aku tuh butuhnya map yang jaraknya yang jauh banget ya, nggak terlalu jauh juga sih, udah oke sih. Tapi biasanya kalau aku main game itu kalau jaraknya nggak jauh nggak enak, padahal aku sendiri nggak pernah main sampai ujung map tuh, nggak pernah gitu loh. Mungkin ini bakal jadi yang pertama kali aku main sampai ujung map, karena ini jaraknya masih lumayan deket ya, sekitar 700 km. Ini juga masih bisa dimainin sekitar nggak lama lah, mungkin 45 menit sampai, atau ya kalau kalian mandek berhenti 1 jaman lah gitu. 1 jaman kalau kira-kira aku lah ya, sekitar tebakanku itu sekitar 1 jaman kalau kalian lama ya. Kalau kalian pernah atau punya map Baluran, itu salah satu map berbayar tapi harganya murah, cuma 15.000. Itu mungkin jaraknya segitu, karena dia itu jalurnya itu nggak terlalu jauh, sekitar 700 kilo, berarti ya sekitar ya mirip Baluran itu. Nah kalau kalian nyobain, nah sejarahnya sepanjang itu yang jelas. Nah ini dia, kita sudah misalkan 180 kilo lagi. Coba nyelip, ini masih ganggu sih. Kalau aku pakai kamera luar ini depan nggak kelihatan takutnya aku. Udah dapet nih, jelas nih, aku seneng persawahannya, sawahnya ini bagus banget ya, kayak rapi gitu, kayak kerasa banget sekolah itu sawah itu. Karena kadang beberapa map yang free gitu sawahnya tuh kayak kelihatan kurang gitu, jadi kayak kelihatannya aduh masih luar negeri banget, kalau itu udah Indonesia banget. Sebenarnya aku juga berharap ada map Jawa yang detailnya juga kayak gini ya. Ada map Venturas itu, cuman belum sempat beli aku ya, karena harganya juga lumayan. Ini sebenarnya juga harganya lumayan ya, lumayan menguras dompet juga. Tapi kalau kita lihat mungkin kedua map ini dari Venturas sama apa ini namanya, map Suja map ini, dari harga segitu mendapatkan detail yang bagus seperti ini, menurutku ini worth it banget sih. Pantas aja dihargain semahal itu, karena ini yang dinilai adalah akurasi jarak lah intinya ya. Nah ini udah mulai malam, kita coba jalan tipis-tipis lah. Malam itu sedetail apa sih kalau kita main di malam hari. Tapi sayang banget ini untuk waktu ya, sayang banget waktunya ini masih belum real time, bisa dibilang ini udah jam 8 malam, harusnya udah malam, tapi ini masih agak sore gitu ya. Mungkin ini aku nggak tahu bener atau enggak, mungkin di mapnya sendiri
itu dia mapnya masih di setting di tengah-tengah, mungkin masih di daerah, belum di daerah timur itu, harusnya dibawanya ke daerah kok timur sih, harusnya sedikit diarahin ke barat supaya real gitu. Nah ini kupikir udah jalan buntu tadi ini, ternyata masih panjang lagi jaraknya. Oke, kita sudah mulai mendekati ujung map. Mungkin kita akan berhenti di SPBU, kayaknya ada rumah makan Padang gitu ya, aku nggak tahu rumah makan Padang atau apa, tapi memang ciri khasnya Sumatera ya, Padang itu udah identik banget gitu loh. Nah seperti ini untuk rating ya, mungkin kalau kalian tanya rating, ini ratingnya udah masih 8 ya, mengingat masih ada bug, mungkin masih 8 atau 7,5 lah. Untuk apa secara detail dari map ini udah aku bilang 10, tapi kalau nggak ada, kalau masih ada bug gini ya nggak bisa 10 gitu loh ya. Mungkin ini bisa dibilang map detailku yang pertama lah, yang sebelum itu ada Masugo ya. Nanti mungkin next kita coba Masugo di spek kentang. Kalau misalnya kalian juga minat, kalian bisa langsung cek. Lu ada kecelakaan kah? Kirain kecelakaan, ternyata ada orang yang nyalain api. Nah ini kondisi malamnya, dia nggak terlalu gelap ya, nggak terlalu gelap, dan ini termasuk apa ya, terang ya, terang juga enak. Atau kita belum tengah malam tapi nggak masalah. Aku gak expect loh, aku pikir ini bakal berat ya malam hari, ternyata nggak terlalu berat. Cuma mungkin kalau misalnya kita mainnya di daerah pelabuhan tadi, itu mungkin terasa beratnya karena modelnya jauh lebih banyak, dan itu bener-bener tadi kita jalan awal aja udah kelihatan beratnya. Nah mungkin kayak gitu loh. Tapi sayangnya ini belum ada lampu jalan ya, sedikit, masih sedikit, tapi oke, nggak masalah. Biasa juga bagus, ini lampu biasa bagus. Biasanya kalau yang di mode gratisan itu kan, oh iya aku lupa, ini aku pakai mode grafis tambahan lagi selain file, yaitu street lamp kalau nggak salah. Jadi kalau kalian lihat ini pantulan lampunya ini ada apa namanya, ada semacam kabut gitu, jadi lampu-lampunya tuh kelihatan kayak ada biasnya gitu loh. Bukan bias, apa sih, efek kabut gitu loh. Oh ya aku lupa, ternyata aku pasang map itu, jadi ini kelihatan ada kabutnya ya. Oke, tapi nggak masalah, ini bagus ya, bagus banget malahan. Ini bisa jadi aku rekomendasikan buat kalian yang pengen map Sumatera yang berbayar gitu, karena inilah ini salah satu map Sumatera berbayar yang bagus lah ya. Aku sejauh ini belum tahu kalau ada map Sumatera berbayar lainnya. Mungkin ada itu dulu banget ya, Raja Wali. Itu Raja Wali itu salah satu map, meskipun itu apa namanya, map dan auto bermasalah dan mapnya itu banyak kurangnya, tapi itu nggak menutup fakta bahwa itu satu-satunya mod map paling lengkap karena udah sampai Jawa, sampai Papua malah. Nah ini kita udah sampai ya. Wah kita 12, coba kita balik lagi. Tadi di sebelah situ ada apa, penasaran aku. Kita coba muter balik ya. Woi sabar. Aduh nabrak apa lagi. Oh nabrak Mall Pelayanan Kampung Selatan, Lampung Selatan kah? Kampung nggak tahu ya. Coba kita belok kanan, di sini kayaknya ada sebuah tempat yang khas di Sumatera ya. Penasaran juga di sini ada apa. Kita masuk ke dalam sini. Oh ini dealer kayaknya, dealer. Entah dealer atau apa. Oh ya bener dealer. Dan sound itu harusnya udah mentok ya, harusnya. Oke, di sini ada dealer Iveco. Mungkin kita coba memasukkan ke siang lagi. Aku cukup penasaran kalau siang hari ini gimana di sini. Oke, kita coba cek pakai kamera 0. Oh, pabrik, ternyata di sini pabrik. Ini pabrik apa? Nggak tahu. Yang jelas ini ada pabrik, di sini ada garasi, dan di sini masih ada bak ya, masih kosongan lah intinya, masih kosongan, belum tak lagi. Tapi ya oke, ini cukup banget. Ini kita udah sampai di Kalianda. Ini mungkin nanti ke sana bakal ada lagi, cuman aku nggak tahu itu daerah mana. Aku juga bukan orang Sumatera.
Tapi untuk kalian yang orang Sumatera, kira-kira pendapat kalian itu gimana tentang map ini gitu? Kalau menurutku ini udah kerasa banget Indonesianya ya. Dan menurutku ini kalau di Sumatera udah cocok banget, udah kerasa. Udah bagiku udah kerasa lah intinya. Saya ini kosong ya ini ya, harusnya masih kosong. Nah, untuk masih kosong. Dan untuk di versi 1 ini ya, masih versi 1 masih sampai di Kalianda. Aku berharap nanti bisa beneran sampai Palembang gitu, karena map ini juga sebelumnya ada kasus ya, bukan kasus dari Autora tapi masih versi beta. Map ini tuh sudah ada yang galer gitu, jadi di share secara tidak bertanggung jawab oleh orang-orang. Jadi ini bener-bener agak mengerikan soal galer ini. Tapi Mas Septian sendiri juga udah menjanjikan bakal update terus ya. Tapi kalau misalnya galer malah tambah banyak ya mungkin bisa aja di stop. Jadi buat teman-teman tolong pengertiannya bahwa bikin map itu nggak gampang. Kalau aku lihat ini bikin mapnya lebih dari 2 tahun yang aku tahu dari Mas Septian Edison ini. Kalau 2 tahun lalu itu berarti dari sekitar versi 140 atau versi 139, aku nggak tahu. Jadi kurang lebih selama itu bikin mapnya. Jadi aku harap buat teman-teman kalau beli sebuah mod itu ya harus jaga bener-bener sesuai tanggung jawab, jangan sampai moodnya itu disebar gitu. Oke, jadi itu aja untuk review kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.